Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cempaka Putih Barat 01, Ibu Mesaro SPDMM. Yang kami hormati ibu-ibu guru pendidik di SDN Cempaka Putih Barat 01. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hida Farhatun. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu hadir dalam acara desiminasi modul tentang budaya positif. Sebelum saya mempresentasikan desiminasi materi tentang budaya positif, disilakan kepada Ibu Maisaro untuk memberikan sambutannya. Kepada Bu Mai, dipersilakan. Terima kasih Bu Ida yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini hari-hari ngantuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk mensukseskan program Bu Ida sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang diniatkan Bu Ida dapat berhasil dengan baik. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali untuk kegiatan Bu Ida ini, karena satu-satunya guru penggerak di Cempaka Putih, di SD Cempaka Putih Barat 01 baru Bu Ida. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga ikut mengikuti jejak Bu Ida ya. Dan hal ini Bu Ida akan membahas tentang budaya positif. Sebetulnya budaya positif di sekolah sudah ada. Karena budaya positif itu merupakan nilai-nilai kebiasaan kita, baik siswa maupun guru ya. Contoh misalkan di sekolah kita membiasakan anak-anak sebelum belajar berdoa ya. Kemudian sebelum berdoa, setelah berdoa anak-anak membacakan buku atau literasi yang kita gunakan, itu merupakan budaya sekolah ya. Senyum, sapa, salam juga itu merupakan budaya ya, budaya yang positif. Jadi mohon kepada teman-teman semua, terutama saya sebagai selaku kepala sekolah, sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan budaya positif ini akan tercipta di SDN Cempaka Putih Barat 01. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang Bu Ida rencanakan dan Bu Ida jadwalkan dapat terlaksana dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mai atas dukungan dan kesediaan bimbingan Ibu selama ini dalam program aksi nyata budaya positif yang telah kita rancang bersama ya Bu, dengan masukan Ibu. Budaya positif khususnya aksi nyata pada kegiatan literasi membaca One Book One Student. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu izinkan saya untuk memaparkan desiminasi program calon guru penggerak. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan, mendesiminasikan program calon guru penggerak pada modul tentang budaya positif. Kalau Bapak Ibu mendengar kata budaya, itu biasanya terkait dengan apa? Apa? Pembiasaan yang menjadi sebuah apa? Pembiasaan ya. Biasanya kalau budaya bisa positif atau negatif? Bisa positif, bisa negatif. Tapi hari ini kita akan membahas tentang budaya yang positif, terutama di lingkungan sekolah.
Kenalin kan? Ini saya ya, Siti Faratun, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Cempaka Putih Barat 01. Pertanyaan pemantik. Nomor 1, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak ya? Tidak apa-apa ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya. Kalau dalam pendidikan kita biasanya mengenalnya dengan kata reward and punishment ya. Nah, baik. Selanjutnya perubahan paradigma. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, coba maju. Bu, yang muda-muda deh. Bu Syifa sini, Bu Syifa. Bu Emma. Anggap ini sebuah berlian ya. Ini berlian, pegang. Ini Bu Emma, ya. Ada A dan B. Sobeklah secara kertas. Ini kita sangat pakai kertas, tapi dengan permen kecil, ya. Lalu next berikutnya Bu Anung boleh maju sama Bu Yanti. Nah, Bu Anung berpasangan dengan Bu Syifa, Bu Yanti berpasangan dengan Bu Emma. Nah, di sini aja sini, Bu, di sini, ya. Namanya berlian berharga nggak Bu Syifa? Berharga ya, apalagi berliannya segini ya. Berarti bisa kebayang dong berapa gram, berapa karatnya ya. Betul nggak Bu Emma? Nah, ini ada Bu Yanti dan Bu Anung. Pegang erat ya. Kalau yang berharga bagaimana? Biasanya kalau Bu Emma, berlian ini kan berharga nih ya. Biasanya Bu Emma melakukan apa tuh kalau berharga? Aku simpan. Bu Yanti tugasnya adalah bagaimana caranya supaya berliannya bisa terambil oleh Bu Yanti. Bu Syifa juga gitu. Bu Anung, bagaimana caranya supaya berliannya bisa terambil oleh Bu Anung. Terserah mau caranya gimana. Saya kasih waktu Bu Yanti dan Bu Anung untuk melakukan berbagai upaya supaya benda itu bisa dimiliki. Disilakan. Silakan. Ini punya saya Bu. Jadi gini, anakku di rumah itu saya butuh bunga. Ya beli aja mau beli banyak di pasar gembrong. Salahnya udah betul. Tapi ini berharga Bu. Ini berharga. Iya nih, beli aja banyak di pasar gembrong. Oh ya kan, sangat berharga. Iya. Siapa yang berhasil? Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kita raya ini. Kita masalah ini kan besti-bestian. Gak pakai besti-bestian. Kalau berlian gak pakai besti-bestian. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Bu Anung berhasil? Ada udah bilang besti, udah bilang Bu Yanti udah sampai tarik-tarikan loh. Iya. Nah, coba Bu Syifa sama Bu Anung. Berarti yang mengendalikan berlian itu bisa diberikan dengan atau tidak, siapa yang bisa mengendalikan? Yang memegang. Boleh nggak Bu Syifa kasih ke Bu Anung? Bisa nggak? Bisa aja kalau Bu Syifa memberikan kan. Tadi ada yang sampai tarik-tarikan, sampai kosong-kosong gitu ya. Ada yang baik-baik, kita kan besti. Tadi kalau berlian ada besti-bestian gitu ya. Nah,
dirayu gitu nggak dikasih, tapi bisa nggak Bu Siva memberikan ke Bu Ani? Bisa. Dengan apa? Kalau dari saya mau. Kalau dari Bu Sivanya mau benar nggak Bu Emma? Bu Emma meskipun tadi ditarik-tarik nggak mau kan, terus tiba-tiba bisa memberikan ke Bu Yanti nggak? Nggak bisa tiba-tiba Bu. Tapi kalau ada kemungkinan mau berikan nggak? Kemungkinan, mungkin aja ya. Silakan duduk dulu, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, jadi dalam hidup kita berdiamnya jaga ya, lumayan kan? Jadi dalam hidup kita, kita yang menentukan. Kendali ada di diri kita, bukan pada orang lain. Meskipun rayuan, meskipun sampai pemaksaan, tetap nggak bisa kan Bu Emma? Meskipun tetap pokoknya harus dijaga. Tapi bisa nggak Bu Emma memberikan kepada Bu Yanti? Bisa, asal Bu Emmanya mau. Mungkin saya akan memberikan. Sama seperti Bu Siva juga, ya mungkin saya akan memberikan. Jadi semua itu ada di kendalinya pada diri kita. Nah, perubahan paradigma tentang stimulus, respon, dan kontrol, bahwa teori kontrol ini adalah kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kira-kira Bu Siva bisa nggak tujuannya berganti? Yang tadinya Bu Siva nggak mau ngasih menjadi ngasih, bisa ya berubah tujuannya? Oke. Hanya Anda yang bisa. Jadi dari permainan tadi, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Meskipun dibilang besti lah, ditarik-tarik, tapi kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain. Karena this is our own life. Jadi ini adalah hidup kita sendiri ya. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Kadang ada juga orang yang berubah pikiran, memberikan kebijakan jika ada hal lain ya, pandangan, ada pendapat lain. Nah, pada disiplin positif ini Bapak Ibu, kita akan bicara tentang teori kontrol, bahwa Bapak Ibu, yang ini kita sudah kita pelajari bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Kalau Bu Tiwi makan supaya apa Bu Tiwi? Karena apa Bu Tiwi makan? Karena lapar. Kalau ibu-ibu shopping di mall karena apa? Refreshing ya kan? Kalau ya semua yang kita lakukan ada tujuannya. Nah, pertanyaannya adalah, semua perilaku disiplin positif ini kita tanyakan kepada diri kita. Untuk menghindari hukumankah kita melakukan itu? Apakah untuk mendapatkan imbalankah? Tetapi yang paling terbaik adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disiplin, itu sebenarnya bukan karena orang lain. Tapi kalau kita disiplin, itu adalah cara kita menghargai diri kita sendiri. Nih, untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau ibu-ibu, bapak ibu datang absen, beda-beda nih ya. Ada yang absen setengah 7 teh, mungkin karena takut dipotong TKD-nya, atau ingin mendapatkan pujian dari Bu Maisaro selaku atasan. Wah bagus nih pegawainya tepat waktu. Ada mungkin motivasi internal tersebut. Tetapi yang paling bagus adalah ketika kita datang tepat waktu ke tempat kerja, itu karena kita menghargai diri kita sendiri. Begitu ya. Nah jadi kita harus merefleksikan diri. Ketika kita melakukan tujuannya buat apa? Untuk menghargai diri kita atau buat yang lain? Tetapi boleh nggak Bu? Kalau kita melakukan itu untuk menghindari hukuman, ya bisa aja. Atau mendapatkan boleh. Tetapi yang paling bagus adalah ketika kita melakukan sesuatu, tujuan kita adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Lalu berikutnya,
model berpikir nanti ya ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru di sekolah, kita coba dibayangkan posisi yang mana yang biasanya Bapak Ibu lakukan. Nanti kita akan bahas. Apakah Bapak Ibu di kelas sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer di kelas? Lalu nanti kita akan bicara tentang segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, next berikutnya. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah untuk menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi budaya disiplin ini sebenarnya disiplin itu seperti ini nih ya, menghargai diri kita. Tetapi cenderungnya sekarang orang disiplin itu karena kepatuhan, karena takut diberikan hukuman. Padahal sebenarnya bukan seperti itu ya, bahwa disiplin itu adalah bukan dengan apa kita atau pencapaian suatu tujuan yang mulia ya. Nah ini teori motivasi ya, teori motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri kita sendiri. Tapi yang paling bagus motivasi internal adalah, ini motivasi eksternal ya, hukuman itu eksternal, imbalan eksternal. Tetapi ini adalah motivasi internal, tujuan kita berdisiplin yang positif. Nah ini budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Bapak Ibu sudah melakukan di awal tahun acara, sudah melakukan peraturan kelas di kelas? Siapa yang sudah melakukannya? Sudah. Siapa yang mau berbagi bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Bagaimana caranya? Siapa yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Ke depan? Ayo anak-anak, harus berani ya bicara ya, jangan malu-malu, tenang aja gitu ya. Ayo ibu-ibu, saya bertanya, siapa yang sudah mempraktekkan tentang kesepakatan kelas di kelas? Ayo, katanya udah dipraktekkan. Coba ceritakan bagaimana caranya Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Siapa yang tahu? Kesepakatan bersama-sama antara siapa? Guru dan murid untuk membuat ya bisa aturan kelas ya, bisa apa namanya, apa selain aturan apa lagi Bu? Kira-kira kalau di kelas biasanya apa selain aturan? Apakah semuanya berupa aturan? Jadwal apa misalnya? Nah, jadwal piket. Apakah itu didiskusikan dengan anak-anak? Ya. Siapa yang mau cerita dong? Sudah melakukan kesepakatan kelas belum di kelas? Ada yang mau cerita? Sudah melakukannya? Sudah. Bu Tiwi, gimana Bu Tiwi deh? Kalau sudah, coba Bu Tiwi maju ke depan sini Bu Tiwi. Bu Tiwi sudah melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak? Nah, boleh cerita gimana pengalaman Bu Tiwi? Apa bedanya dengan kalau kita nggak melakukan kesepakatan kelas? Terima kasih Bu Ida. Pada awalnya ketika mulai tahun ajaran baru, di mana kita sudah melakukan pembelajaran di awal, saya bersama anak-anak itu membuat kesepakatan. Jadi saya lemparkan dulu nih sama anak-anak, bagaimana ya supaya kelas kita ini nyaman. Gitu. Seperti misalkan anak-anak akan nyaman kalau kelasnya bersih misalnya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan kelas? Nanti anak-anak melontarkan pendapatnya. Misalkan
membuang sampah di tempatnya Bu gitu. Oke, baik ya. Untuk menjaga kebersihan kelas kita sepakat untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, itu kita tulis di papan tulis berbeda. Kemudian bagaimana sih supaya kegiatan belajar mengajar kita ini tetap tertib gitu. Nanti anak-anak menyampaikan lagi pendapatnya, misalkan nggak boleh bercanda Bu gitu, selalu mengikuti pembelajaran dengan baik. Nanti kita tulis lagi. Kemudian supaya disiplin nih kelas kita nggak rusuh misalkan. Kalau mau keluar gimana ya, misalkan mau ke toilet gitu. Nanti anak-anak menyampaikan lagi pendapatnya. Apa manfaat yang Bu Tiwi rasakan ketika Bu Tiwi melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak? Nanti kalau misalkan sudah ada kesepakatan itu nih, kita tinggal gampang ingetin anak-anak nih Bu Ida. Misalkan gini, ada anak yang berisik gitu kan, kita tinggal tunjuk aja nih. Ayo anak-anak, kesepakatan kita nomor berapa yang nggak boleh ribut di kelas gitu. Nanti anak-anak tinggal baca, kemudian mereka akhirnya sadar sendiri, oh iya ini udah kesepakatan yang kita buat. Lebih tertib lah Bu Ida. Mengingatkan mereka juga udah, memang ini yang udah kita sepakati bersama. Jadi mereka punya kesadaran sendiri ya, Iya, karena udah kita sepakati bersama. Betul. Setidaknya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Tiwi. Tepuk tangan. Ya, jadi kalau dengan kesepakatan kelas, maka secara sukarela anak akan melakukannya, tidak perlu dipaksa ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Nah, kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, ini di sini, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Hari ini saya bicara tentang keyakinan kelas, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Tadi peraturannya udah ya. Jadi misalnya gini Bu Tiwi, anak-anak tadi buat kesepakatan katanya apa? Misalnya salah satunya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu baru bentuknya ada aturan. Tapi kita akan belajar adalah mengenai keyakinan kelas. Mengapa anak-anak harus ada aturannya membuang sampah pada tempatnya? Supaya apa? Supaya bersih, meyakininya. Sekarang gini, mengapa memiliki peraturan kenapa orang harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Takut ditilang polisi, ya tuh apa namanya, motivasi eksternal kan? Nah, tetapi sebenarnya ketika kita menggunakan helm tuh supaya apa sih sebenarnya? Apa yang kita yakini? Nah, bisa terhindar dari bencana. Kalau kecelakaan, kepala kita bisa terlindungi. Sampai sini, coba lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Nah, betul. Takut dihukum Bu sama narasumbernya. Tetapi paling tidak, kenapa datang tepat waktu? Supaya tidak ketinggalan materi. Jadi kalau dari itu semua Bapak Ibu bisa memahami nggak bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Bisa memahami nggak? Bisa merasakan nggak perbedaannya? Bisa ya. Jadi, nah kita lihat. Kalau Bapak Ibu sudah memahaminya, coba dilihat, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Yang kanan apa yang kiri? Yang mana keyakinan kelas? Ini sama-sama kesepakatan kelas nih, sama-sama kesepakatan kelas. Tapi ada yang merupakan keyakinan kelas. Yang mana yang keyakinan kelas? Karena ini kiri apa kanan? Yang mana? Kanan. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Kenapa memilih yang kanan?
dia merupakan keyakinan kelas? Lihat kata-katanya gimana Bu Tiwi, apa yang dirasakan? Meresap ya, diyakini ya bahwa gini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Coba kalau dilihat ini kalimatnya kalimat yang bagaimana? Kalimat yang bagaimana? Kalau keyakinan kelas itu berarti kalimat yang positif tuh. Alhamdulillah, berarti ibu-ibu sudah bisa membedakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan kelas. Nah, lihat nih perbedaannya. Jadi ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Seperti gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, ini adalah wujud dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Tapi kita bisa melakukan dengan keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Berarti kalau kita lihat ini semua menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini lagi nih, tadi kita bicara tadi yang pertama. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, betul nggak? Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek tadi, seperti ibu-ibu kan sudah membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Maka ketika dia melanggarnya, maka dia sudah melakukan apa? Tidak perlu lagi kasih tahu kan? Dia tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Mendorong anak menyakiti paksaan. Jadi kalau hukuman itu dipaksa. Tetapi kalau konsekuensi itu dia adalah wujud dari stimulus dan memberikan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensinya ini ya Ibu ya. Kalau di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini dia nih. Pernah nggak kita melihat anak kita belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut mendapatkan hukuman? Pernah ya? Ada anak yang dia menyembunyikannya supaya dia nggak mendapatkan hukuman. Misalnya ulangan aja. Dia dibilang sama orang tuanya, kalau nilai kamu jelek, maka hukumannya seperti ini. Ketika dia mendapatkan itu, apa yang dia lakukan? Diumpetin kertas ulangannya. Tetapi ketika dia belajar tentang keyakinan kelas, keyakinan di rumah, ketika dia melanggarnya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia tak perlu menyembunyikan. Dia akan bilang, Bu, maaf ya, ulangan aku nilainya kurang. Berikutnya, kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita orang dewasa juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi mari kita merefleksikan diri kita. Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang pertama kali kita katakan? Nah, tetapi di restitusi ini kita akan belajar bagaimana anak ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa dengan sendirinya menyadarinya, mengakuinya, dan sampai akhirnya mereka juga berpikir bagaimana dia memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Jadi di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini identitas sukses. Jadi kalau mau sukses, yang kita lakukan adalah berupa konsekuensi dan restitusi, bukan berupa hukuman. Kita harus merubah paradigma berpikir.
Segitiga restitusi itu dari mana? Dari segi restitusi pertama yang adalah menstabilkan identitas. Coba bayangkan ketika anak melakukan kesalahan pertama kali yang dilakukan oleh mereka, yang terucap oleh mereka apa? Yang biasa kita lakukan apa? Bukan kamu tuh, kamu lagi kan ngupit temennya tuh, mukul temannya tuh, iya ya. Atau dia merobek buku temannya. Ketika anak dilakukan itu, kita ungkapkan itu, apa biasanya anak lakukan? Membela diri. Dia ngaku nggak kesalahan dia? Enggak. Terus dia berpikir nggak mencari solusinya? Enggak. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa sih Bu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika ada temennya yang robekin buku, yang bisa kita katakan begini, nah, semua orang pasti pernah melakukannya. Tidak hanya kamu, ada juga orang yang merobekkan buku. Jadi bukannya kita bilang bahwa itu anak itu hal biasa, tidak, tapi kita harus menstabilkan identitas dia dulu, bahwa dia harus diberikan ketenangan dulu ketika dia melakukan kesalahan, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, bukan hanya dia aja. Jadi dia, oh berarti nggak hanya saya aja yang buruk ya, misalnya dia merasa bahwa dia buruk ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu harus kita lakukan. Lalu yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, tidak semua ya kesalahan ini nggak hanya kamu, nah. Ini pernah dilakukan oleh orang lain. Coba kamu ingat nggak keyakinan kelas kita bagaimana? Nah dari situ balik lagi tuh, oh ya udah ditenangin, terus kita ingetin, kita punya keyakinan kelas ya. Gimana menurut kamu? Adakah dari keyakinan kelas yang kita sepakati yang kamu langgar? Nah langsung, oh iya Bu, ternyata saya ngerobekin buku temannya. Dia mengakui. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Lalu kita bilang ini, terus kalau buku teman kamu robek, yang kamu lakukan apa? Kita biasa apa? Ketika anak ngerobekin, gantiin nggak buku temannya ya? Ya gantiin kan? Gantiin. Ini kamu ngerobek nih, gantiin ya. Jangan kita rubah menjadi, nah buku temannya sudah dirobek. Apa yang harus kamu lakukan? Saya minta maaf. Terus ada lagi supaya bukunya kembali bagus, gimana caranya? Aku perbaiki Bu, aku lem Bu, aku ganti yang baru Bu. Ya, ini namanya segitiga restitusi. Bahwa kebutuhan dasar anak, kebutuhan dasar manusia adalah dia memerlukan kasih sayang, dia memerlukan penguasaan, dia memerlukan kesenangan, dia memerlukan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, jujur, refleksikan. Yang sering kita lakukan tuh sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Sebagai penghukum, ya guru berkata nih, kalau guru berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, gitu. Itu hukuman tuh. Itu kita sebagai apa? Penghukum, ya. Nah, lalu berikutnya membuat orang merasa bersalah, tuh kan? Coba gimana kata-katanya yang suka kita lakukan? Kalau kita membuat rasa bersalah anak, jadi anaknya udah melakukan kesalahan, terus kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, gimana coba? Tuh kan? Nah, tuh kan? Gara-gara kamu nih numpangin air, jadinya buku temannya basah. Tuh kan? Gara-gara kamu main air nih, lantainya menjadi becek. Ketika kita melakukan itu, kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Atau Bapak Ibu sebagai teman,
Ayolah, ya lakukan demi ibu. Masa sih kamu nggak mau? Ingat, ibu kan nggak pernah begitu. Ibu kan suka bantu kamu. Masa sih kamu nggak bantuin ibu? Sebagai apa? Teman. Sebagai pemantau. Sebagai pemantau gini, apa peraturannya? Ya, terus misalkan gini, menghitung dan mengukur, dipantau teman muridnya, dia begini. Kita tugasnya pemantau. Atau kita sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu tadi, kalau kita mempraktekkan restitusi tadi, maka kita sudah seperti seorang manajer. Ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Pertanyaannya, kalau ada persentase 100%, posisi kontrol mana yang biasa Bapak Ibu lakukan? Penghukum, jujur. Penghukum. Pernah nggak melakukan manajer? Saya yakin ibu-ibu, bapak ibu pernah melakukan sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya juga jujur, Bu. Ketika saya mendapat materi tentang 5 posisi kontrol, itu malah kayak ditusuk-tusuk, dihujam-hujam hatinya. Jadi kayak gitu loh, merefleksikan diri. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi selama ini saya jadi guru, saya lebih sering melakukan sebagai ibu ya. Tanpa kita sadari loh sebenarnya. Pertanyaannya sekarang adalah, kita mau berubah nggak jadi pendidik yang lebih baik? Saya suka kadang-kadang gini, Bapak Ibu kita punya anak. Kalau saya suka merefleksikan gini, kalau kita punya anak kita sekolah, yang kita inginkan apa? Kita inginnya gurunya yang baik, gurunya yang positif, gurunya yang disiplin. Jadi ketika saya bercermin gini, kalau saya pingin anak saya gurunya bagus, maka saya juga harus bagus, supaya anak saya juga dapat pelayanan pendidikan yang bagus. Gitu ya. Nah, berikutnya coba sekarang tentukan kalimat ini siapa yang mengatakan. Ya, ini kan ada beberapa 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa menebak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai pembuat orang merasa bersalahkah? Sebagai penghukum? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Sebagai manajer? Atau sebagai penghukum? Yang mana nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Gimana? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira yang mengatakan itu sebagai seorang apa? Ayo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Semua yang kamu lakukan salah, gitu kan? Nggak pernah benar. Yang mana? Sebagai apa? Pemantau? Apa-apa nih? Menghukum nggak dia? Enggak. Dia nggak menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai apa? Yang mana? Pemantau. Terus, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Sebagai apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Sebagai? Ayo. Sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Ya. Ayo, kita lebih sering yang mana yuk? Tidak usah dijawab ya, mari kita refleksikan diri kita. Nah, jadi
Dari teori tentang budaya positif ini, saya berusaha melakukan, saya terapin nih yang mudah-mudah aja deh. Karena saya apa? Karena saya tahu sekolah kita memang sudah biasa tentang literasi. Jadi saya melakukan budaya positif ini melalui program literasi One Book One Student. Lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, saya menyusun dulu program budaya positif dengan menumbuhkan budaya literasi membacanya, saya buat dulu. Lalu saya berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan aksi nyata saya. Lalu yang ketiga, saya melakukan program budaya positif dengan menumbuhkan budaya literasi membaca. Lalu saya ada pelaksanaannya, pengimbasan kepada rekan sejawat, pengumpulan instrumen, dan menyusun laporan aksi nyata. Nah ini kegiatannya. Yang pertama adalah program menumbuhkan budaya positif ini dengan literasi. Program One Student, One Book, 1 anak, 1 buku. Lalu pengadaan pojok baca di kelas. Di sekolah kita sudah ya pojok baca ya, sudah alhamdulillah. Lalu membuat keyakinan kelas terkait dengan kegiatan membaca dan pojok baca di kelas. Pendampingan membaca oleh orang tua. Kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, kegiatan membaca di pojok baca, dan kegiatan membaca di Moli. Nah ini ada Bu Farah nih iklan ya. Ini menyusun program, ini kegiatan saya. Pertama saya menyusun program dulu, program budaya positif pada literasi membaca. Selanjutnya saya meminta izin kepada kepala sekolah Bu Maisaro dan meminta masukan kepada beliau bagaimana melakukan aksi nyata pada kegiatan literasi membaca. Selanjutnya ini adalah program One Book One Student yang dilakukan di kelas ya. Jadi setiap anak memegang 1 buku yang mereka bawa. Jadi hanya modal 1 buku anak bisa membaca 30 buku dalam sebulan. Nah, kegiatan ini harus berkolaborasi dengan orang tua. Jadi di saya share di grup WA untuk anak-anak membawa 1 buku. Nah, ini membuat keyakinan kelas ya. Jadi sebelum saya mempraktekkan tentang One Book One Student, saya melakukan keyakinan kelas dengan anak. Saya berikan kertas kepada anak-anak. Anak-anak, kita ada program One Book One Student. Kita ada pojok baca, kita ada kegiatan literasi. Menurut kalian, yuk kita buat kesepakatan kelas, kita buat keyakinan kelasnya apa? Wah, anak nulis nih Bu. Saya siapkan kertas kecil-kecil, kertas warna, dan mereka menuliskan kira-kira apa yang mau kamu lakukan ketika program literasi ini. Lalu mereka tempelkan dari hasil pendapat anak-anak. Lalu saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak bahwa menjaga pojok baca rapi, bersih, dan nyaman. Yang kedua, meletakkan buku setelah selesai membaca. Lalu menjaga kebersihan kelas, pojok baca ini ke kapus-kapus ya. Jadi ada kertas-kertas yang menjadi keyakinan kelas. Ini yang keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak. Dan ini adalah pengadaan pojok baca dan membaca di pojok ya. Anak-anak sudah dilakukan. Ini ada kolaborasi dengan komite kelas terkait dengan pengadaan pojok baca, lalu dengan adanya buku One Book One Student, dan ini adalah pendampingan membaca. Jadi dalam 1 bulan saya menargetkan kepada orang tua untuk melakukan pendampingan kepada anak minimal 3 kali. Jadi ketika mereka bertukar dengan temannya, mereka bawa pulang, mereka baca, dan mereka harus didampingi oleh orang tuanya. Seperti ini didokumentasikan. Ini adalah pendampingan membaca orang tua di rumah. Dan alhamdulillah seluruh orang tua berpartisipasi mendampingi anak membaca di rumah. Ya, ini pendampingan membaca di Moli ya, anak-anak ketika dari Sudin Pusip Jakarta Pusat. Nah, ini adalah secuplik kegiatan ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas. Saya letakkan di ruangan tertentu, tidak di ruang kelas supaya tidak menghakimi anak-anak ya. Nah, ini pengaduan ketika bukunya, jadi kan buku memang harus dirawat ya, harus dijaga.
ternyata pada saat pelaksanaannya anak-anak ada kasus anak yang dia menyobekkan bukunya. Sebentar, saya ini original, tidak di apa namanya dibuat-buat. Nah, ini kejadian ketika bukunya bertukar dengan temannya, ternyata bukunya ada yang robek, ya, robek oleh Akila. Lalu yang saya lakukan adalah melakukan restitusi. Langsung saya panggil, saya letakkan di UKS. Mati ya? Nah, jadi ketika restitusi itu saya tanyakan kepada Akila, mengapa, apa benar buku yang tadi kamu baca sobek? Iya, Bu, benar. Nah, lalu bagaimana Akila? Ya Bu, saya tadi ya, tidak dapat menjaganya, melanggar keyakinan kelas. Lalu kalau teman bukunya teman sobek, apa yang kamu lakukan? Saya mau ganti aja Bu. Sampai gini, jangan diganti, dia mahal. Di itu aja dilem, bisa dilem atau dicilit gitu ya. Dan itu dengan konsekuensi, dengan dia melakukan itu dengan konsekuensinya dia, bahwa ketika dia merobekkan buku temannya, maka dia harus menggantinya ya. Jadi inilah ketika bagaimana disiplin positif, budaya positif melalui adanya keyakinan kelas, lalu guru melakukan restitusi ketika anak melanggar pada keyakinan kelas, maka anak pada akhirnya anak dengan nyamannya meyakini kelasnya, dan apabila ada pelanggaran dia langsung memperbaikinya dengan kesadaran dia sendiri ya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Saya mengharapkan setelah saya mendesimasikan tentang budaya positif, semoga kita bisa merefleksikan, khususnya saya sebenarnya. Saya belajar di guru penggerak ini banyak hantaman ya, banyak hantaman pada diri saya bahwa selama ini saya belum jadi guru yang baik. Selama ini pada posisi kontrol ternyata saya lebih sering melakukan ini, padahal yang terbaik adalah kita sebagai seorang manajer. Oh, ternyata ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama kali saya lakukan tuh bukan menstabilkan, justru kita membuat dia merasa bersalah, malah dia mengelak gitu ya, mengelak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi tentang budaya positif, pelan-pelan kita sebagai seorang pendidik nantinya bisa memperbaiki diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan di sekolah kita ini nantinya akan tercipta budaya yang positif dengan kita saling mengingatkan satu sama lain ya. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu silakan merefleksikannya dan mempraktekannya di kelas dan rasakan perubahannya pada anak. Ketika kita melakukan restitusi, ketika kita menghargai, berdisiplin karena menghargai diri kita sendiri, rasakan perubahannya. Saya pun pelan-pelan merubah diri saya, dan mudah-mudahan kita juga bisa dapat merubah bersama ya. Pada intinya, pada akhirnya adalah mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Demikian dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, disilakan Ibu-Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi budaya positif ini. Cukup jelas? Cukup ya. Insya Allah kita bisa berubah ya. Bisa, amin. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Oke, sudah kelompoknya Nabila sudah. Oke, next selanjutnya kelompok Yasmin, silakan. Kedua itu jam. Pap. Kelompoknya Yumna. Kelompoknya Ibu. Oke, kelompok Yasmin sudah semua. Oke, next kelompoknya Yumna. Yumna, ayo. Satu, dua. Oke, next kelompok Randy dari sana dari belakang. Sudah di belakang, kelompok Randy. Ya, kelompok Randy, lanjut. Dari belakang deh.
merawat bukunya yang baik. Pojok baca harus rapi, bersih. Aku ingin bukunya rapi, saya ingin kelasnya bersih. Pojok bacanya nyaman. Membaca buku tidak boleh diobrak-abrik tuh, tidak boleh diobrak-abrik supaya tertata rapi. Aku ingin melebarkan pojok baca jadi lebih lebar. Oke, boleh. Di pojok baca tidak ada yang bermain-main. Harus lepas sepatu. Tuh, harus lepas sepatu kalau berada di pojok baca ya. Rapi dan tidak rusak. Pojok baca harus nyaman sama. Rapi. Saya ingin pojok selalu bersih, nyaman. Bukunya terawat dengan baik. Saya ingin bukunya banyak bukunya. Jadi pinginnya buku koleksinya banyak ya. Oke, kalau buku koleksi banyak. Saya suka membaca buku di dalam kelas. Oke, aku ingin pojok baca. Oke. Aku ingin bukunya terawat dengan baik dan bersih. Pojok bacanya tuh, bukunya juga banyak ya. Senang banget baca di pojok baca. Ingin sekali pojok baca menjadi tempat yang khusus untuk membaca karena ada yang bermain. Iya, saya ingin pojok baca lebih rapi. Oke. Dari semua pendapat kalian sudah dengarkan, maka keyakinan kamu adalah satu bagaimana? Bagaimana? Menjaga Kebersihan. menjaga pojok baca. Bagaimana menjaga pojok baca? Bagaimana? Pojok baca harus bagaimana? Pojok baca rapi. Apa lagi? Bersih dan nyaman. Oke, apa lagi? Dua. Buku tapi tadi kenapa? Kalau udah baca nggak boleh dilupakan. Iya. Apa? Berarti kalau menaruh buku apa namanya? Meletakkan buku. Meletakkan buku setelah Dalam kelas. selesai membaca. Apa lagi? Nggak boleh pakai cara. Nggak boleh. Apa lagi yang ketiga? Menjaga kelas. Apa lagi? Menjaga Kebersihan. kebersihan Kelas. kelas. Apa lagi? Dan pojok baca. Terus tadi ada yang ingin koleksi bukunya banyak, berarti harus bagaimana? Apa? Memberikan atau menyediakan buku. Menyediakan koleksi buku lebih banyak. Tadi ada juga yang senang baca buku, berarti membaca buku harus bagaimana? Rasid, kalau ingin baca buku terus karena senang bagaimana jadinya? Rutin membaca. Baik, nah ini adalah keyakinan kelas kita. Keyakinan kalian dalam nanti program literasi membaca kita. Ya, ada apa? One book, one student. Nah, Ibu harapkan karena ini keyakinan kita. Kamu yakin nggak ini akan akan sukses? Yakin ini akan membuat literasi membaca kita semakin baik? Berarti tugas kita adalah menjaga keyakinan ini, harus meyakini, ya. Jaga pojok baca rapi, bersih, nyaman. Meletakkan buku setelah selesai membaca. Menjaga kebersihan kelas, kebersihan pojok
membaca, menyediakan koleksi buku lebih banyak, dan rutin membaca buku. Siap semuanya? Siap. Baik, terima kasih anak-anak. Inilah kegiatan kita hari ini, membuat keyakinan. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa tetap meyakini terus-menerus apa yang sudah kita sepakati, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ininya dirobekin Akila Bu. Dirobekin Akila. Terus kamu kenapa? Tadi kan si Akila baca terus pas dia balikin udah begini Bu. Akila ya. Kita selesaikan ya. Artinya halaman yang dilepas ya sebetulnya kan ini karena kamu yang membaca berarti keyakinan yang udah kita sepakati harus bukunya dijaga dengan buku yang juga dijaga dengan, karena meskipun buku temannya kita harus jaga bersama ya, karena buku bersama bisa dibuka bersama. Nah, Akila gimana ya Akila? Gimana caranya supaya semuanya kembali lagi? Menurut kamu bagaimana? Berarti itu dari ada yang lain nggak? Ini cuma akan lepas beberapa halaman aja sih akhirnya. Ya baik. Tidak apa-apa. Saya baca. Ada yang bisa kira di apa namanya? Di rem. Kalau di rem nggak bisa di aja ya kali bisa ya. Nggak usah beli, nggak usah